Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Tursina dari SDN 148 Cibaduyut, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Materi-materi terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif memiliki tujuan akhir adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan prakarsa perubahan. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja, yang pertama buat pertanyaan, kedua ambil pelajaran, ketiga gali mimpi, keempat jabarkan rencana, dan terakhir atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif adalah: yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Baik tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan anak untuk mengontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ketiga, posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 4. Kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima, segitiga restitusi, tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini?
Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif tersebut, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan, pelanggaran, atau indisipliner murid dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang telah terbiasa menghukum murid sebagai langkah utama membentuk disiplin di sekolah. Oleh karena itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer. Guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. 5. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki, posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya merasa benar dengan tindakan saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Saat saya mampu memposisikan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah menggunakan segitiga restitusi, namun tahap restitusinya tidak secara utuh ketiganya dilakukan dalam menghadapi permasalahan murid. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya dan anjuran saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif
baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah konsisten dan komitmen dalam kolaborasi dan kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Selain konsep-konsep yang disampaikan, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah perlunya pemahaman bersama segenap warga sekolah mengenai filosofi pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara. Pemahaman teori tumbuh kembang anak, kemampuan guru dalam berkomunikasi, serta kemampuan guru dalam mengelola emosi. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.